biasanya ketua kelasnya menyiapkan dan berdoa. Dan berdoa mulai. Dari kelompok 1, Evan, Devi, Anis, Ridu. Mulai pelajaran seperti biasanya kita tadarus dulu. Untuk hari ini kita membacakan surat An-Nas yang diawali oleh Qul a'udzu birabbin nas. Dan sebelumnya membaca ta'awudz bersama-sama. Kita mulai. Pada pagi ini untuk pelajaran agama dan budi pekerti dengan judulnya Cinta Nabi dan Rasul, subtema Nabi Adam alaihi salam. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini, 1. Menceritakan kisah Nabi Adam alaihi salam. 2. Dapat menunjukkan sikap pemaaf. Yang ketiga, menyebutkan peristiwa penting yang dialami oleh Nabi Adam alaihi salam. Dan yang keempat, menunjukkan sikap terpuji yang dimiliki oleh Nabi Adam alaihi salam. Coba Bu Guru mau tanya, ada yang sudah tahu berapa jumlah nabi? Ada? Berapa? 25. Kemudian nabi yang pertama, ada yang sudah tahu? Siapa nabi yang pertama? Nabi Adam alaihi salam. Nah, pada pagi ini kita akan menceritakan tentang sejarah Nabi Adam alaihi salam. Bahwa Nabi Adam adalah orang yang pertama diturunkan oleh Allah ke dunia. Dan Nabi adalah orang yang mendapat wahyu atau petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya sendiri. Sedangkan Rasul adalah orang yang mendapat wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri dan disampaikan kepada semua umat manusia termasuk kita ini. Nah, Nabi dan Rasul itu adalah manusia pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi dan Rasul mengajarkan akhlak yang baik, akhlak mulia, akhlakul karimah, mengajarkan sifat yang terpuji,
sifat yang terpuji itu sifat yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penuntun hidup manusia. Nah, kita harus memiliki sifat yang baik atau sifat terpuji. Baiklah, sekarang kita nyanyi dulu bersama-sama Jalan Masuk Surga. Kita mulai ya. Satu. Anak-anak semuanya melihat ke depan, mengamati gambar video yang ada di layar, kemudian dicermati, nanti diceritakan ya. Perhatikan video yang ada di depan. Dalam kisah Nabi Adam sebelumnya, dikisahkan bahwa iblis telah terusir dan menjadi sang tunggang. Nabi Adam kemudian berdiam di surga, di mana beliau tidak akan kelaparan, tidak akan sakit, dan tidak akan merasakan panasnya matahari. Dengan kehendak Allah, Nabi Adam mendapat seorang pendamping di dalam surga. Malaikat bertanya-tanya kepada Nabi Adam, siapakah yang telah menjadi pendamping Nabi Adam tersebut? Beliau dengan ilham dari Allah menjawab bahwa istrinya tersebut bernama Hawa. Sejak saat itu, Adam dan Hawa mendiami surga dalam hidup penuh kebahagiaan. Allah melimpahi surga dengan segala hal yang menjadi kebutuhan Adam dan Hawa. Namun dari segala hal tersebut, terdapat sebuah pohon yang disebut pohon khuldi yang terlarang didekati oleh Adam dan Hawa. Allah memperingatkan bahwa Adam dan Hawa akan celaka dan termasuk ke dalam orang yang zalim bila mendekati dan memakan buah dari pohon tersebut. Adam dan Hawa awalnya hidup tentram dan nyaman di surga. Namun suatu waktu, Syaitan yang merupakan salah satu golongan iblis yang terkutuk mendatangi Adam dan Hawa. Syaitan berusaha menggoda dan menjerumuskan Nabi Adam dan Hawa. Akhirnya Adam dan Hawa tergoda untuk memakan buah dari pohon khuldi. Larangan yang Allah peringatkan justru tidak dihiraukan. Pohon yang sama sekali tidak boleh didekati justru dimakan buahnya. Rasa penyesalan pun muncul. Nabi Adam dan Hawa kemudian bertobat dan memohon ampunan Allah. Allah memberikan ampunannya serta menjatuhkan hukuman, yakni memerintahkan Adam dan Hawa pergi dari surga dan turun ke bumi. Berbekal pengetahuan dan beberapa kalimat dari Allah, Nabi Adam dan Hawa turun ke muka bumi. Saat diturunkan ke bumi, Nabi Adam dan Hawa berada di dua tempat yang berbeda. Nabi Adam merasa kehilangan dan mencari-cari keberadaan Hawa, sedangkan Hawa juga mencari-cari keberadaan Adam. Di muka bumi yang luas itu, mereka terus-menerus saling mencari. Terhitung selama 40 hari, barulah kemudian mereka berjumpa di sebuah bukit yang disebut Jabal Rahmah. Nabi Adam dan Hawa akhirnya berkumpul dan menyatu kembali seperti sewaktu mereka di dalam surga. Allah kemudian menjadikan Adam sebagai seorang nabi pertama di muka bumi. Nabi Adam dan Hawa kemudian dikaruniai beberapa keturunan. Hampir semua anak Nabi Adam dan Hawa terlahir sebagai anak kembar, laki-laki dan perempuan. Setelah beberapa pasang anak Nabi Adam dan Hawa lahir, mereka semua hidup sesuai dengan ajaran dan petunjuk-petunjuk dari Allah. Nabi Adam mulai mengajarkan kepada anak-anaknya agar mengikuti perintah Allah. Baiklah, keteladanan Nabi Adam alaihi salam, yaitu Allah menciptakan manusia pertama, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam siapa? Nabi Adam alaihi salam. Nabi
karena Nabi Adam tergoda oleh iblis, Nabi Adam melakukan kesalahan, Nabi Adam diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke bumi. Nabi Adam alaihissalam menyadari dosa dan kesalahannya yang telah diperbuat, akhirnya bertobat. Nabi Adam mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesungguhnya. Tobat Nabi Adam akhirnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apabila kita bertobat, mohon ampun dengan bersungguh-sungguh, maka tobat kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus mencontoh, meneladani sifat dan sikap Nabi Adam alaihissalam tentang ketulusannya meminta maaf. Kemudian anak-anak bersama-sama yang keras bacanya ya. Aku minta maaf apabila berbuat salah. Semuanya. Aku minta maaf apabila berbuat salah. Nah, sini Abbas sama Rido. Sini Rido. Rido maju ke depan. Ya. Bella, tadi Abbas dan Rido itu saling minta maaf atas kesalahannya karena Abbas merasa bersalah terhadap Rido, menjatuhkan bukunya dengan tidak sengaja. Akhirnya Abbas dengan ketulusannya minta maaf. Nah, keteladanan Nabi Adam alaihissalam, contohnya ada anak laki-laki yang berdiri di dekat meja kawannya, tidak sengaja menjatuhkan apa? Buku. Bukunya terjatuh. Kalau sudah menjatuhkan buku temannya, itu harus diambil, kemudian dikembalikan dan minta maaf. Gambar yang kedua, contoh yang kedua, ini ada anak yang jatuh. Ya, tidak sengaja karena berdiri tersandung dengan kaki kawannya jatuh. Akhirnya bagaimana? Anak yang jatuh tadi dibangunkan, dan kalau sudah minta maaf kemudian di luar mengancam, ini tidak boleh, namanya tidak tulus. Kita harus tulus, ikhlas minta maaf dan memaafkan kepada temannya. Baiklah, sekarang kita coba tambahkan ke KTP-nya. Berilah tanda centang yang menunjukkan keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Yang kedua, tanda silang yang tidak menunjukkan keteladanan Nabi Adam alaihi salam. Kemudian yang kedua, jawaban pertanyaan yang di bawah ini salah satu sifat terpuji Nabi Adam alaihi salam. Ada teman karena terlambat datang. Itu tandanya apa? Checklist. Yang atas checklist kolom dia. Ya. Yang kedua, membentak teman karena tidak rapi memakai baju. Checklist apa silang? Ya. Mengakui kesalahan. Ya. Checklist. Tidak malu meminta maaf pada adik. Tidak mengaku merusakkan mainan teman. Ketika Nabi akan berbuat salah, harus melakukan. Sudah semuanya?
akan datang. Sebelum pelajaran diakhiri, berdoa bersama-sama. Ketua kelasnya mohon disiapkan. Siap, Kak. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2.